Bab 235. Apakah kamu kasihan padanya? Apakah dia percaya pada diri sendiri? Ani tiba-tiba memegang tangannya, mungkin akan sulit sekali jika bersama dengannya karena masalah sikapnya, tapi aku percaya dia ada perasaan padamu, namun kalian membutuhkan waktu untuk mengasahnya. Jadi Bibi memberitahumu kata-kata ini dulu, berharap kamu bisa siap secara mental. Membutuhkan waktu untuk mengasahnya. Dia dan Yemosen mungkin bercerai ketika saatnya tiba. Berapa banyak waktu yang mereka miliki untuk mengasahnya? Claire tiba-tiba teringat sepasang anting merah muda tadi, jika dia benar-benar ingin membelikan untuknya. Jika dia ada sedikit perasaan padanya. Baiklah, kamu hanya perlu ingat kata yang dibilang Bibi, minum sup lebih banyak. Jadi Claire meminum semangkok sup lagi di bawah desakan Ani. Selesai makan, dia baru berdiri untuk membantu Ani mengemas piring dan mangkok. Setelah menunggu sekitar 10 menit, ponsel Ani berdering. Sebelum melihat nomor telepon, Ani melihat Claire dengan tatapan ejekan, lalu mengangkat telepon. Apakah kamu masih tahu untuk meneleponku? Apa masih ingat istrimu ada di sini bersamaku? Oh ya, apa kamu sudah makan? Kapan kamu akan datang? Baik, kalau begitu kamu datang menjemputnya secara pribadi. Selesai bicara, Ani menutup telepon, lalu menolehkan kepala untuk melihat ke arah Claire. Lihat, bukankah dia juga perhatian padamu? Jadi, jika kamu menyukai Colden, maka jangan menyerah, apakah kamu tahu? Hari ini dia sudah mengucapkan beberapa kali, mau secara terang-terangan atau diam-diam, jadi Claire tidak mungkin tidak mengerti dan dia menganggukkan kepala. Bibi, aku sudah tahu, jangan khawatir, jika bisa, aku akan berusaha. Seperti sangat baik. Ani akhirnya merasa tenang, lalu tersenyum pada Claire. Dua orang menunggu sejenak, lalu terdengar suara bel berdering dan Ani menunjuk ke arah pintu. Pergilah untuk membuka pintu, dia sudah datang menjemputmu. Tiba-tiba, Claire merasa gugup, karena menyadari bahwa dia telah membeli sepasang anting untuk dirinya. Mungkin dia menyembunyikan perasaan padanya. Teringat dengan ini, jantung Claire berdebar dengan cepat ketika ingin bertemu dia. Pergilah, bawa jasnya, kamu harus menganggap tidak ada yang terjadi hari ini. Tunggu dia secara pribadi memberimu anting ini, apa kamu mengerti? Ani melihat dia duduk gugup di atas sofa, jadi mengajarinya satu trik. Claire tiba-tiba merasa Ani benar-benar adalah seorang senior yang baik, jadi dia berdiri untuk mengucapkan terima kasih, lalu mengambil jas dan membuka pintu. Menarik nafas, setelah Claire membuka pintu, benar-benar melihat Colden ada di depan, lalu di belakangnya diikuti oleh Arthur dan menatapnya dengan tenang. Claire menatap mata dingin Colden, tiba-tiba menyadari tatapannya sedang menatap tubuhnya dan dia baru menyadari dia sedang memegang jasnya ketika menundukkan kepala. Dia teringat sesuatu, jadi lekas memberi jas padanya, punyamu. Colden mencibir mulut, tatapannya melihat ke wajah Claire lagi dan berkata dengan suara dingin, pakailah, malam hari sangat dingin. Claire berpikir sejenak, akhirnya meletakkan jas ini ke pelukan Colden dan berkata, kita kembali dulu, sudah malam. Selesai bicara, Claire duluan berjalan ke depan, tapi baru berjalan 2 langkah, tangannya sudah dipegang oleh Colden dan ditarik kembali. Untuk apa kamu lari? Bukankah aku menyuruhmu memakainya? Dia mengerutkan dahi dengan tidak senang, mengulurkan tangan untuk menarik ke pelukan sendiri, lalu menaruh jas di bahunya. Kebetulan melihat luka di lehernya karena jarak sangat dekat, jadi tatapannya menjadi lebih dingin. Dia mengencangkan jas di tubuhnya, jari tangan tidak sengaja menyeka kulitnya dan bertanya, apa masih sakit? Dia memegang dengan lembut, seperti bulu halus yang menyeka, sehingga membuat Claire gemetar sejenak, kemudian berkata dengan suara getar, sudah. Sudah lebih baik. Suaranya sedikit gemetar, sehingga membuat Colden mengerutkan dahi ketika mendengar ini. Mengapa suaramu gemetar? Claire menghindari tatapannya, lalu berkata, mungkin dingin, ayo kita segera kembali.
Colden melihat tatapannya selalu menghindari, tapi tidak tahu mengapa, jadi hanya bisa berkata, iya. Setelah itu Claire berdiri, inisiatif mendorong dia sampai lift. Arthur yang membantu Annie menutup pintu, dengan begini semua orang meninggalkan tempat tinggal Annie. Setelah naik ke atas mobil, Claire mencari tempat duduk sendiri. Kebetulan sudut pandangnya adalah tempat yang tidak bisa dilihat oleh Colden. Mobil melaju ke jalan dengan stabil. Setelah beberapa menit lalu, Claire mendengar Colden bertanya pada dirinya dengan suara serak itu. "Mengapa kamu tidak bertanya aku pergi kemana?" Setelah mendengar ini, Claire langsung sadar, baru menyadari dalam mobil sangat tenang, juga teringat pertanyaan Colden tadi dan dia menjawab, "Bukankah kamu pergi mengurus masalah Nadine?" Colden terkejut, lalu menyipitkan mata menatap dia, "Kamu? Apakah kamu tidak pergi?" Claire melihat Colden dengan tatapan bingung. Awalnya matanya dingin, kali ini menatap matanya, sehingga membuat Colden teringat dengan orang yang baru saja dia temui dan dalam hati sangat kacau, "Jika aku mengatakan aku tidak pergi." "Claire, jadi apa yang kamu lakukan?" "Sudahlah." Colden merasa jangan memberitahunya dulu sebelum masalah diselidiki secara jelas. Tiba-tiba tidak bicara, ini membuat Claire merasa tidak berdaya. Hanya saja dia tidak mengerti, hal apa lagi yang bisa dilakukan Colden selain hal ini. "Aku sangat sibuk, bukan hanya sibuk dengan masalahmu. Claire, aku sudah tahu." Dia melihat ke bawah, tapi suasana hatinya tidak sedih, karena dia dapat melihat sepasang anting. Lalu kata-kata yang dibilang Annie padanya, ini semua membuat dia merasa sedikit bangga, mungkin. Lebih tepatnya adalah senang. Jadi dia menganggap dirinya tidak mendengar percakapan Colden itu. Pria yang berkata kejam, "Huff, jika bisa jangan membelikan dirinya anting berlian ah." Terpikir sampai sini, Claire memanyunkan bibir merah mudanya, di bawah matanya juga ada rasa senyum. Colden melihat dia menundukkan kepala, tapi ditutupi oleh kegelapan sehingga dia tidak bisa melihat jelas ekspresinya. Tiba-tiba Colden merasa kesal. Tiba-tiba Claire menengadahkan kepala. "Oh ya, aku lupa tanya, bagaimana dengan Nadine itu? Apakah dia dan anaknya selamat?" Arthur yang mengemudi di depan mendengarnya, jadi buru-buru menjawab, "Nyonya muda kedua, jangan khawatir, mereka dua tidak apa-apa. Tidak ada yang meninggal, tetapi mereka lebih lemah jadi perlu dirawat di rumah sakit." Claire akhirnya lega ketika mendengar mereka baik-baik saja. Dia bukan takut melibatkan orang saja, waktu yang sama dia merasa Nadine adalah wanita yang kasihan, dia tidak berharap dia dan anaknya meninggal, karena itu sangat kasihan. "Nyonya muda kedua, sebenarnya orang semacam itu pantas terjadi masalah. Kami sudah memeriksa video di perusahaan, dia sengaja mencari masalah, meskipun benar-benar terjadi kejadian seperti itu, lalu masalah ini tidak akan melibatkan Nyonya muda, jadi Nyonya muda jangan khawatir." Ketika mengatakan sampai sini, Claire masih tidak menjawab, jadi Colden meliriknya, "Apakah kamu sedang mengkhawatirkan dia atau kasihan padanya?" Bersambung.